Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa MUI Channel Jakarta Selatan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali dalam siaran program Ramadan bersama MUI Jakarta Selatan. Kemarin kita sudah banyak membahas terkait dengan kajian-kajian kita di bulan Ramadan ini, dan hari ini spesial. Kita akan mendapatkan kajian terkait dengan bagaimana pemerintah memberikan layanan-layanan untuk mengedukasi dan juga membina masyarakat sehingga akhirnya masyarakat bisa tumbuh, terutama di Jakarta Selatan dengan pembangunan-pembangunan yang kita lakukan, terutama menjaga bagaimana masyarakat kita bisa aman gitu ya, bisa tentram dan bahagia tinggal di Jakarta Selatan. Dan hari ini kita berada di studio yang luar biasa bersama Ketua BNN Bapak Kombes Polisi Bambang Yudhistira SOS, Sarjana SOS MSI. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam Pak Kiai, Pak Insinyur Rahadi. Terima kasih. Hari ini kita setelah diberikan tempat khusus di studio BNN Jakarta Selatan yang cukup indah dan cukup segar ini, kita akan mendengarkan bagaimana pemerintah daerah ini melakukan pembinaan-pembinaan terutama untuk bagaimana menanggulangi dan tadi mengawasi bahaya narkotika yang ada di wabil khusus di Jakarta Selatan. Dan ini sangat menarik ya. Bagaimana nanti para kiai ya, para bunyai, para ustadz, para guru-guru dan penyuluh agama bisa mendengarkan nih bagaimana program pemerintah terutama dari BNN untuk bisa mengawal program yang sangat luar biasa ini. Dan selanjutnya kita dengarkan langsung program-program yang nanti akan disampaikan oleh Pak Kombes Polisi Bambang Yudhistira. Kepada Pak Bambang kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam bersinar, sobat bersinar Jakarta Selatan. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Insinyur Rahadi. Siap, terima kasih Pak, dan para Ustadz, Kiai yang di Jakarta Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan tentunya seluruh masyarakat Jakarta Selatan. Sebelum memulai, izinkan kami mengucapkan selamat menunaikan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini 1447 Hijriah. Semoga Ramadan kita kali ini menjadi momentum untuk memperkuat iman, memperbaiki diri, menumbuhkan kepedulian serta membangun kehidupan yang lebih sehat, produktif, dan bersinar, bersih dari narkoba. Amin. Baik Pak Ustadz, Pak Kiai, ada program unggulan dari BNN pada tahun 2026 ini yang diluncurkan oleh Bapak Komjen Pol Dr. Suyudi Aryoseto, Kepala BNN Republik Indonesia, yaitu program Ananda Bersinar. Oh, keren ya, Ananda Bersinar ya, keren ya. Ananda Bersinar. Apa ini Ananda nih? Ananda Bersinar ini akronim dari Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai dari Anak. Keren. Ya Pak, jadi gerakan ini adalah gerakan nasional yang menyasar kepada anak dan remaja. Di mana kita tahu anak dan remaja ini adalah kelompok yang paling strategis Pak, sekaligus juga paling rentan terpengaruh ya. Jadi kita pada tahun ini menggalakkan kegiatan pencegahan kepada anak dan remaja dari usia dini. Nah, seperti itu Pak. Ini kami punya bidang pemberdayaan perempuan dan remaja nih. Ini para bidang dengarkan nanti nih. Silakan Pak. Ya, mengapa pencegahan dimulai dari anak? Karena berdasarkan dari data penelitian BNN dengan BRIN dan BPS pada tahun 2025, itu terjadi peningkatan angka prevalensi penyalahguna narkoba dibanding dari 2 tahun lalu. Di tahun 2023, yaitu meningkat menjadi 2,11% Pak, atau 4,15 juta jiwa masyarakat Indonesia yang menjadi penyalahguna narkoba. Dan yang paling mirisnya Pak, 1 dari 5 ini adalah warga dengan rentang usia 15 hingga 24 tahun. Masya Allah. Nah ini kan kita tahu luar biasa ini usia-usia anak dan remaja ya, yang strategis dan juga paling rentan. Nah kita memberikan
upaya-upaya pencegahan ini karena para anak dan remaja ini sangat rentan Pak untuk menerima bujuk rayu dari teman sebayanya, ya, di mana mereka bisa kenal dengan narkoba itu melalui biasanya dari pertemanan. Diberikan temannya secara gratis, ya kan? Kemudian dibujuk dan ada bahkan yang sampai dibully kalau misalkan menolak kan. Wah cemen lo nggak mau nyoba. Ini kan usia-usia rentan Pak. Makanya disinilah kita gencar memberikan kegiatan pencegahan kepada anak dan remaja. Remaja betul. Dan visi besar dari program Ananda Bersinar ini adalah menjadikan pencegahan sebagai investasi jangka panjang dengan membangun ketahanan diri anak dan remaja melalui ekosistem yang mendukung mulai dari keluarga, sekolah hingga masyarakat dan negara. Seperti itu Pak Kiai. Luar biasa ya. Ini Masya Allah ya Pak Kiai ya, ini data-data yang tadi disampaikan ini cukup prihatin ya kalau kita tidak bisa bersinergi lebih lanjut nih. Nah selanjutnya mungkin Pak Bambang bisa dijelaskan apa sih model-model apa ya, bahan-bahan yang memang mereka gunakan gitu di ini ya, karena kita dengar misalnya ada istilah etomidat gitu ya, kemudian ada gas tertawa dan sebagainya. Nah ini mungkin para kiai kita, para penyuluh-penyuluh agama kita butuh wawasan nih terkait dengan ini Pak Kepala, untuk bisa dijelaskan. Ya, dalam suasana Ramadan yang bagus ini Pak, dan nanti kami juga memohon kepada para kiai, pada para ustadz disampaikan pada kesempatan bertatap muka dengan santri atau dengan masyarakat pada saat memberikan ceramah khotbah untuk senantiasa mengingatkan ya, karena ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat ini sekarang semakin masif. Tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai Rahdi, ada sering kita dengar akhir-akhir ini di pemberitaan ada jenis narkotika baru, etomedat ya. Tadi yang disampaikan oleh Bapak, etomedat ini adalah narkotika golongan 2. Jadi di dalam Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika itu dibagi dalam 3 golongan. Golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Golongan 1 itu tidak bisa digunakan untuk medis, hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan penelitian. Nah, etomedat ini masuk dalam golongan 2. Golongan 2 ini bisa digunakan Pak untuk kepentingan medis. Ya, tapi dengan pengawasan tim medis yang sangat ketat. Ya, kemudian bisa juga digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, sayangnya etomedat ini disalahgunakan oleh masyarakat kita akhir-akhir ini, ya, karena mungkin mereka belum terpapar edukasi informasi tentang bahaya penyalahgunaan etomedat ini Pak. Dan yang paling miris Pak, etomedat itu digunakan, disamarkan ke dalam cairan vape. Ya, yang kita tahu sekarang kan anak muda itu. Hati-hati di Pak Kiai ya, ini informasi paling bagus ya untuk betul. Pak Kiai tolong disampaikan Pak, itu bahayanya perkembangan teknologi ya. Kalau dulu kita kenal rokok-rokok konvensional ya, Pak Kiai mungkin. Iya. Udut. Udut, rokoknya dibakar. Nah, sekarang anak-anak muda itu udah mulai beralih elektrik ke ya, rokok Pak. elektrik, vape. Nah, tapi di balik kemajuan teknologi itu ternyata ada juga bahayanya ya. Iya. Sindikat-sindikat pelaku kriminal narkoba ini melihat peluang itu, jadi dia memasukkan cairan etomedat ke dalam cairan vape. Nah, ini kan bentuknya lebih praktis Pak, ya kan? Karena kecil, bisa dikantongin dan tidak ada apinya. Kalau misalnya dia mau pakai, mau mabok, mau fly, tinggal disedot, dihirup, kemudian disimpan lagi, nggak ketahuan ya. Kalau rokok kan, misalnya dia membakar ganja, wah asapnya kan kemana-mana kan, kalau tidak disedot pun asap kemana-mana. Nah ini yang perlunya pengawasan kita bersama. Orang tua juga harus lebih peduli jika anaknya sudah mulai ya ada gelagat yang aneh-aneh kan, misalkan dia sudah mulai pakai vape, nggak apa-apa, tolong dicek
ini apa nak, vape-nya isinya apa, rasanya apa gitu Oh kan. ya, penting nih ya para pemirsa sekalian Begitu ya. Pak Kiai. Siap, siap. Dan itu juga gampang didapati mungkin ya, Pak. Ya, Boleh. memang kalau sindikat ini kan dia menjualnya secara terbatas, Pak. Oh, oke. Terbatas di kalangan tertentu karena tahu ini merupakan barang yang ilegal kan. Oh, Nah, oke. tetapi anak-anak muda yang circle-nya dia pengguna vape mungkin bisa saja dia mendapatkan informasi siapa penjualnya gitu kan. Luar biasa. Makanya Ya. lebih baik memang menghindari Iya, iya. tidak merokok, tidak kenal dengan vape, biar tidak kenal etomedat ini. Ya, ini Mungkin harus begitu, Pak hati-hati Kiai. sekali ya. Selain etomedat mungkin ada lagi mungkin Pak Kepala yang bisa dipahami Iya oleh Pak, para. jadi yang akhir-akhir ini sedang marak itu selain etomedat, ada juga yang dikenal dengan gas tertawa Pak. Wah. Gas tertawa. Atau kalau yang sering digunakan di Indonesia itu ada namanya merek dagang Pak ya. Oh, oke, Itu ya, ya. Whipping. Wah, ini produk yang baru kita dengar nih, gas tertawa saya baru dengar juga nih. Whipping itu adalah merek dagang, tetapi yang berbahaya dari situ adalah ada senyawa N2O. Oh, oke. Ya, N2O itu yang berbahaya dari whipping tersebut. Karena sejatinya Pak ini adalah senyawa untuk mencampur bahan kuliner. Wah, nih ibu-ibu nih hati-hati nih. Bahan kuliner yang tentu ada prosesnya di situ Pak ya, Oh, yang oke. sehingga tidak berbahaya. Tetapi karena penyalahguna ini mencari dengan jalan pintas, itu Oke. langsung dihirup. Nah, coba bayangkan Pak, gas langsung Oke. dihirup, yang dicari itu efek mabuknya, efek halusinasinya. Oh, dan itu membuat mereka tertawa gitu. Iya, setelah itu dia akan tertawa singkat Pak. Jadi dengan terganggunya sistem saraf, kemudian ya dia bisa meluapkan euforia secara palsu ya. Jadi Oh, oke. Siap, siap. tapi efek yang timbul nanti dia akan ngedrop, ngeblank. Nah, bayangkan kalau misalkan anak kita yang tidak tahu disuguhkan itu oleh temennya kan, coba kamu isap ini, nanti bisa merasakan kesenangan yang luar biasa, bisa tertawa. Tapi setelah itu ngeblank, ada yang jatuh. Oh, Nah, oke. kalau misalkan dia di tempat-tempat umum yang berbahaya kan, bisa celaka, Iya, Pak. iya. Artinya itu adalah bahan kuliner yang bisa didapati di toko-toko mungkin, Pak. Betul, Pak. Iya. Tadinya itu Jadi barang legal yang disalahgunakan gitu ya? betul, itulah. Sama seperti kasusnya kalau dulu kita sering mendengar ada anak yang ngelem, Pak. Ya kan? Pak Kiai mungkin Iya, ingat iya, kan? benar, benar. Anak yang betul. kecanduan lem. Siap, siap. Nah itu ya mungkin saya sebut yang paling gampang didapat mungkin lem Ibon. Kayak Ibon Itu yang kan pakai merek kaleng dagang kecil kan? ya di gitu-gitu kan. Ya, sama juga Pak seperti ini. Jadi barangnya itu sebenarnya legal, diproduksi secara legal, oke. tetapi disalahgunakan. Iya, iya, iya. Nah, yang ini sekarang dari pihak BNN, kepolisian, Kementerian Kesehatan dan Badan POM juga kita berkoordinasi untuk menyempurnakan regulasi, Pak, agar celah ini tidak dimanfaatkan terus oleh penyalahguna. Oh, luar biasa ya. Jadi para pemirsa sekalian, selama ini kan kita mendengar produk-produk narkoba itu seperti ganja dan apa suntik dan sebagainya. Ternyata ini ada zat-zat yang memang bisa didapati di masyarakat secara legal tapi disalahgunakan gitu ya, Pak. Betul, Pak. Luar biasa ini. Dan sayangnya Pak, memang whipping ini atau N2O yang beredar di pasaran itu belum masuk dalam kategori narkotika atau nafsa. Oke, Ya. siap. Nah, ini yang perlu ada pengawasan khusus, misalkan dari kelompok masyarakat tahu ada orang yang membeli ya merek itu dengan jumlah besar, tapi dia tidak punya bisnis kuliner misalnya kan, atau dia gunakan untuk kegiatan pesta-pesta, ya itu patut diwaspadai. Untuk apa ini? Jangan sampai disalahgunakan. Oh, oke, baik. Ini para pemirsa, para kiai, para penyuluh agama ini penting ya. Nanti kalau detailnya nanti kita mungkin bisa khusus nih dengan BN ya. Tapi artinya saat hari ini kita mendapatkan wawasan yang baru ya. Karena selain tadi produk-produk narkoba yang sering kita dengar, ternyata juga tadi Pak Kepala BN sudah menyampaikan ada banyak beberapa produk yang disalahgunakan.
Kita juga pernah dengar ada model ini ya Pak Kepala terkait dengan vitamin-vitamin ya. Yang juga disalahgunakan itu ya. Digunakan apa ya kalau nggak salah vitamin B12 ya atau apa itu yang juga dipakai disalahgunakan. Nah, ini apa tuh dampak-dampaknya tuh Pak, terkait dengan itu? Iya, kalau terkait dengan penyalahgunaan sebenarnya apa saja kan bisa Pak ya. Iya betul. Ya, walaupun itu produknya legal, tapi kalau disalahgunakan pasti dia akan berdampak negatif. Luar biasa nih. Tadi yang disampaikan mungkin vitamin-vitamin itu ya seharusnya digunakan dalam dosis tertentu, tapi karena dia ingin mendapatkan efek yang luar biasa, dia menggunakannya dengan dosis yang berlebihan. Itu yang berlebihan kan tidak baik ya Pak Kiai. Betul. Jadi para pemirsa sekalian ini informasi yang sangat penting ya, karena kami juga baru tahu juga nih hari ini bahwa ada produk-produk yang tadi disalahgunakan oleh para remaja kita dan tentunya para orang tua nih harus kuat nanti ya. Dan sebagai informasi Pak Bambang, di Jaksel ini kan kita nih anak remajanya ini mungkin bisa tembus di 60% ya. Jadi emang di pertumbuhan demografi kita ini dipenuhi oleh anak-anak remaja dan anak-anak tadi nih. Tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala BNN Pak Bambang ini sangat menarik ya karena fokus kepada remaja dan anak nih. Terima kasih nih Pak Bambang, informasi yang sangat luar biasa. Dan terakhir Pak Bambang mungkin bisa diberikan ini nih ajakan kepada para kiai kita, para penyuluh agama dan tentunya masyarakat bagaimana BNN nanti bisa bersinergi tentunya dalam rangka mengawal program-program yang sangat mulia ini. Ya, para kiai yang saya hormati, para ustadz, kami dari BNN tentu sangat berterima kasih sekali untuk kerjasama kita selama ini. Dengan adanya kegiatan ini kita saling mengingatkan, dan dalam bulan yang baik ini juga kami dari BNN tidak henti-hentinya mengingatkan kita semua untuk selalu peduli terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Karena tadi yang kita diskusikan dari awal ya, ada banyak modus-modus baru penyalahgunaan narkoba ini yang menyasar kepada anak dan remaja. Dan tentunya benteng utama anak dan remaja itu adalah keluarga. Mereka sebelum melangkah keluar ke dunia pendidikan, dunia kerja, tentu adalah keluarga dulu yang membentengi diri anak dan remaja ini agar karakternya itu menjadi karakter yang kuat, menjadi seorang muslimah yang baik ya. Nah, ini yang diperlukan pola komunikasi terbuka dua arah antara orang tua kepada anak-anak kita. Mungkin di dalam keluarga itu ada juga kakek, nenek, ada om, tantenya juga. Nah, ini juga saling support ya, menjadi support system. Jangan sampai kita abai terhadap anak dan remaja kita, karena sekarang dunia digital itu kan juga tidak terbatas ya. Anak kita remaja yang sudah remaja pasti sudah punya handphone ya Pak ya. Betul ya. Itu bisa mengakses. Anak SD udah pakai handphone sekarang. Betul. Di kamarnya ya, sambil mojok-mojok dia bisa ngelihat informasi yang tidak terbatas. Nah, ini yang peran dari keluarga sangat penting sebelum nanti mereka melangkah keluar. Dan penyalahgunaan narkoba itu tadi erat kaitannya dengan ya bujuk rayu dari teman. Tentu dari teman ya. Bukan dari musuhnya anak-anak kita misalkan. Malah akrab mereka dengan itu. Betul, yang berbahaya itu justru teman-teman akrab itu yang bisa menyalahgunakan kan kepercayaan. Nah, itu yang harus kita tumbuhkan. Apalagi tadi disampaikan di Jakarta Selatan ini anak dan remajanya juga banyak Pak. Banyak sekali ya. Kita menghindari dari kegiatan kriminal yang akan misalnya mengganggu kehidupan anak-anak kita, seperti sekarang tawuran itu Pak. Iya, betul. Kegiatan tawuran, kemudian ada bullying. Nah, itu salah satu penyebabnya mungkin juga bisa disebabkan dari penyalahgunaan narkoba. Karena dengan pengaruh zat tadi, si anak yang tadinya kalem menjadi agresif, jadi cepat emosi, ini pemarah. Ya. Tadi ini ciri-ciri yang harus diperhatikan. Betul, nanti ya. Jadi orang tua yang melihat perubahan
karakter anak, itu harus lebih peduli. Jangan apatis. Kalau sudah seperti itu, buka komunikasi dengan anak dua arah. Ya mungkin itu Pak. Baik, luar biasa para pemirsa nih. Hari ini kita mendapatkan spesial informasi penting ya, yang nanti bisa kita gunakan buat keluarga kita, buat para sanak famili, dan terutama buat para penyuluh agama, juga para kiai, dan tentunya nanti para ustadz dan kiai yang malam ini mau jadi penceramah tarawih ya. Ini penting ya nanti disampaikan kepada jamaah sekalian di masjid, juga para ustazah di majelis taklim, agar informasi yang disampaikan oleh Pak Kombes Bambang ini bisa betul-betul diketahui, dan tentunya ini akan menjadi benteng nih buat kita semuanya dalam rangka menjaga Jakarta Selatan. Anda bersinar ya Pak Bambang? Anda bersinar. Ya. Baik, para pemirsa sekalian, terima kasih sudah bersama. Pak, sebelum ditutup, mohon izin. Oh ya silakan Pak Bambang. Ada tambahan lagi. Silakan. Ya, kami juga mohon dukungan dari seluruh ulama, dari masyarakat Jakarta Selatan. Saat ini BNN Provinsi DKI Jakarta dengan Pemprov DKI Jakarta sedang memperjuangkan adanya Perda P4GN. Nah, nanti setelah Perda ini terbentuk, tentunya kami antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat BNN lebih bisa bersinergi lagi. Karena di dalam klausal-klausal itu tentunya ada yang mengatur untuk kita lebih memperhatikan lagi terhadap P4GN tersebut. Salah satunya adalah tempat rehabilitasi. Ya Pak Kiai. Karena di DKI Jakarta ini belum mempunyai tempat rehabilitasi di bawah pemerintah daerah. Padahal jumlah penyalahguna di DKI ini sangat tinggi juga Pak. Nah ini harus didukung dengan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gitu. Karena di situ ketika kita membuat program rehabilitasi, kita akan berhadapan dengan pembiayaan, ya, dengan SDM juga. Betul. Nah, kami kira dengan besarnya pemerintah DKI ini, mampulah kita untuk bekerja sama lebih baik lagi dengan terbentuknya tempat rehabilitasi di DKI Jakarta. Tentunya harapan kita ke depan masyarakat Jakarta yang menjadi pecandu dapat segera teratasi, terobati, dan tidak relapse lagi, Pak. Iya. Itu. Artinya para pemirsa dan para masyarakat yang mendengar ini bisa, khusus di Jakarta Selatan ya, jangan sungkan-sungkan misalnya ingin melakukan konsultasi bagaimana rehabilitasi untuk bisa menghubungi BNN ya, Pak Bambang ya, agar dan itu gratis, Pak. Gratis. Ya nih, jadi para kiai, para ustadz sekalian yang memiliki jamaahnya atau mungkin warganya yang terdampak ya, jadi jangan sungkan-sungkan untuk berkonsultasi dengan BNN Jakarta Selatan, sehingga penanggulangan ini bisa betul-betul lebih organik ya, sampai ke masyarakat, dan tadi penjagaannya lebih kuat. Di samping tadi ya sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya, dan tentunya buat para sanak famili yang sudah terlanjur tadi memiliki dampak tadi, jangan sungkan-sungkan. Ini bukan aib, tapi ini adalah penyakit yang harus kita obati gitu Pak. Betul sekali Pak. Ya? Jangan takut untuk melapor. Insya Allah akan direhabilitasi gitu Pak Bambang ya. Baik para pemirsa sekalian, karena waktu kita juga terbatas, sekali lagi kita terima kasih kepada Pak Bambang, Pak Kombes Bambang yang telah memberikan wawasan luar biasa, dan kita sudah difasilitasi di studio yang sangat apik ini, dengan bagaimana kita memahami produk-produk BNN dalam rangka mengawal bagaimana kita bisa memberantas dan merawat Jakarta Selatan bebas dari narkoba. Sekali lagi terima kasih Pak Bambang, dan kami ucapkan juga kepada Pak pemirsa, jangan lupa buka puasanya nanti malam tarawih, kita sama-sama menjaga kebersamaan di Jakarta Selatan. Dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.